Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum khususan usi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul aliyyul azim. Para jamaah sekalian dan segenap hadirin hadirat, mustami'in mustami'at yang ikut menyimak melalui medsos, yang semuanya semoga selalu ada dalam lindungan Allah. Kita semua semoga mendapatkan bimbingan Allah, hidayah dan taufiknya kepada segala hal yang Allah ridhai, yang Allah cintai, yang menjadikan kita selamat, bahagia, mulia di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Ta'ala mengampuni segala kesalahan kita, dosa-dosa kita dan dosa-dosa keluarga kita, orang tua kita, leluhur kita, guru-guru kita, murid-murid kita, keturunan kita, ahli kampung kita, ahli negeri kita, dan muslimin, muslimat, mukminin, mukminat dimanapun berada, kapanpun berada. Dan semoga Allah menutup segala keburukan dari kita semua dan menutupi segala aib kita semua di dunia dan di akhirat. Semoga Allah menerangi hati kita dengan cahaya hidayahnya, mendandaninya dengan semua akhlak yang terpuji, mensucikannya dari seluruh sifat-sifat dan akhlak yang tercela. Dan semoga semakin berganti hari, hati kita semakin mengenal kepada Allah dan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, semakin dekat dengannya. Dan juga semoga kita mendapatkan rezeki ma'rifat kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah, dan bisa bertemu dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa melihat wajahnya yang agung dengan penuh ridha daripadanya melalui mimpi dan di saat terjaga di dunia dan di kubur dan di akhirat kelak. Dan semoga umur kita semua dipanjangkan oleh Allah,
dengan penuh kebaikan dari Allah, penuh hidayah dan taufiknya, penuh kasih sayangnya dan keberkahannya, penuh ridhonya dan cintanya, penuh anugerahnya dan nikmatnya, dan penuh pengkabulan atas segala hajat-hajat kita yang baik di sisi Allah, bagi kemaslahatan dunia kita dan bagi kebahagiaan di akhirat kita kelak. Dan di akhir hayat semoga kita mendapatkan husnul khatimah. Para jamaah sekalian, kita semua sebagai hamba Allah diperintahkan oleh Allah melalui Rasulnya, Nabi kita semua, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar dalam hidup ini menjalankan 3 garapan penting. Yang pertama adalah mencari ilmu. Ini 3 garapan penting. Yang pertama adalah mencari ilmu. Yang kedua adalah mengamalkan ilmu. Yang ketiga menyebarkan ilmu. Itulah garapan penting dalam hidup yang diperintahkan oleh Allah, yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari-hari kita jangan sepi daripada yang 3 ini. 1 dari apa? Mencari ilmu. 2 dari mengamalkan ilmu. 3 dari menyebarkan ilmu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa diketahui tanpa ilmu, dan tidak bisa disembah tanpa ilmu. Pahami oleh kita. Dan keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan dari dunia sampai kubur, sampai akhirat tidak bisa diraih tanpa ilmu. Fahami oleh kita. Begitu pula dengan amal. Karena yang dimaksud dengan ilmu adalah ilmu yang setelah kita memiliki ilmu tersebut, kita diperintahkan harus mengamalkannya. Maka tanpa amal pun tidak akan bisa sampai kepada Allah. Tanpa amal pun tidak akan bisa meraih derajat yang tinggi di sisi Allah, meraih keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan di dunia dan di akhirat. Keagungan ajaran Islam, agama Islam, ketika diawali dengan ilmu lalu diamalkan, baru akan kelihatan bukti kesempurnaan dinul Islam, bukti kebenaran, bukti keindahan ajaran Islam kalau diawali dengan ilmu lalu diikuti dengan
amal. Kalau hanya dengan ilmu saja tanpa dengan amal, ya, tidak akan nampak karena ilmu tempatnya di hati. Kalau dituangkan di kertas atau di medsos, maka agama itu hanya di kertas. Agama itu hanya di medsos, kan? Mana bukti dalam kehidupan yang bisa dirasakan oleh kita, yang bisa dilihat, yang bisa didengar, gitu kan? Indahnya dinul Islam, agama Islam ini, jika tidak diamalkan, maka tidak akan bisa mengambil natijah, buah daripada ilmu kecuali setelah mengamalkan. Dan ketahuilah di sini penting juga menyebarkan ilmu ini, mengajarkannya kepada yang lain. Kenapa? Karena jika tidak ada penyebaran ilmu ini, maka pengenalan manusia kepada Allah akan terbatas, akan terputus. Pengabdian manusia kepada Allah akan terputus sampai periode manusia yang berilmu. Ketika yang berilmu tidak mengajarkan ilmu tersebut kepada yang belum berilmu, lalu yang berilmu meninggal dunia, maka yang tidak berilmu tidak mengenal ilmu. Akhirnya mereka tidak mengenal Allah. Kan? Fahami. Dan juga akan lahir kesesatan-kesesatan di dalam pengetahuan. Lalu kesesatan pengetahuan diwujudkan dengan perbuatan-perbuatan atas pengetahuan yang sesat tersebut, maka lahirlah perbuatan yang sesat, lahirlah ucapan yang sesat, sampai kepada lahirlah dakwah yang sesat. Kan? Karena berawal dari kesesatan dalam ilmu. Kesesatan dalam ilmu ini tidak akan bisa terklarifikasi kecuali dengan ilmu yang sahih. Pahami? Kesesatan dalam ilmu tidak akan bisa kan diklarifikasi, diluruskan kecuali dengan ilmu lagi yang sahih. Maka ketika putus penyebaran ilmu, yang memiliki ilmu meninggal dunia, boleh jadi nanti ada pemikiran-pemikiran yang menyimpang daripada kebenaran menurut ilmu yang sahih. Maka setelah itu akan memanjang terus dan menyebar terus, seperti yang terjadi di zaman para rasul terdahulu. Ketika mata rantai dakwah, mata rantai ta'lim putus, dai-dainya sudah wafat, ulama-ulamanya wafat, timbul kan pemikiran-pemikiran yang sesat, kan? Dalam keilmuannya nggak ada yang mengklarifikasi. Kenapa? Karena yang berilmunya sudah wafat. Sementara yang memanjang terus ke bawah adalah yang sesatnya. Fahami oleh kita. Akhirnya dari masa itu menyebar bahwa Allah punya anak, kan?
Dari masa itu menyebar bahwa Nabi Isa adalah Tuhan. Dari masa itu menyebar bahwa Nabi Uzair adalah anak Tuhan. Fahami oleh kita. Kenapa tidak ada yang mengklarifikasi? Karena yang berilmunya di masa itu sudah pada wafat, sehingga yang mengklarifikasi tidak ada. Dan kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu Wahdah bahwa kita ada dalam wilayah agama Islam yang mendapatkan jaminan Allah yang tidak akan terputus mata rantai keilmuan ini sampai akhir zaman, sampai waktu yang ditentukan oleh Allah. Artinya kalau ada yang menyimpang dalam keilmuan, mesti bakal ada yang meluruskan. Ya. Setiap ada yang menyimpang dalam keilmuan, mesti bakal ada yang meluruskan. Mesti ketahuan ini salah ini. Walaupun sudah disebut ini adalah ulama, atau sudah disebut ini adalah siapa saja, itu kan dai dan sebagainya, bakal ketahuan ini salah nih pemikirannya. Bakal ada yang meluruskan. Pahami oleh kita. Ya. Meskipun kebenaran ini ada yang menuding salah, ingat, maka kebenaran tidak akan bisa hilang, karena kebenaran itu pasti kuat. Meskipun ketidakbenaran juga tetap kuat, ya kan? Ketika mereka memaksakan diri dengan pendiriannya yang salah, walaupun setelah diberikan nasihat dan diluruskan, tapi minimal di muka bumi ini kebenaran masih tetap hadir, ya kan? Ajaran masih tetap murni yang ada, ya? Di muka bumi ini kemurnian agama tidak akan hilang. Dari masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman, sampai waktu yang ditentukan oleh Allah. Namun walaupun sudah dijamin oleh Allah, kita sebagai hamba-hamba Allah tetap punya tugas dari Allah. Setelah menguasai ilmu dan mengamalkannya, maka tugas kita adalah menyebarluaskannya, kan? Walaupun sudah ada jaminan dari Allah, kalaupun kita tidak mau menyebarluaskan, lalu kita mati, kan? Allah tetap akan mendohirkan ulama-ulama, ingat, di muka bumi ini yang mereka terus menyebarluaskan ilmu Allah dengan benar, menyebarluaskan Islam dengan benar. Yang rugi adalah kita. Ketika ada kesempatan dari Allah untuk bisa menyebarkan ilmunya, kita tidak masuk kepada barisan penyebar ilmu tersebut. Kita mundur dari medan perjuangan penyebaran ilmu Allah, dan akhirnya derajat kita hanya sampai di situ. Sementara yang lain sudah memiliki derajat dari sisi ilmu dan pengamalannya, lalu dikasih lagi derajat oleh Allah yang tinggi dari sisi menyebarkan ilmu Allah. Fahami oleh kita semua.
ya. Maka tidak boleh berhenti dari mencari ilmu. Siang dan malam kita penuhi dengan mencari ilmu, dan penuhi dengan amal, penuhi dengan dakwah. Bagi ilmunya yang masih kurang, maka urusan ilmu harus dinomorsatukan. Bagi yang sudah memumpuni ilmunya, urusan amal harus dinomorsatukan. Bagi yang sudah mengamalkan ilmu, urusan dakwah harus dinomorsatukan. Fahami oleh kita, hayati oleh kita. Karena kalau bagi orang yang kurang wawasan dalam ilmu agama, lalu amal diperbanyak dalam hidupnya hari-harinya, hingga kekosongan daripada ilmu di dalam hatinya ini menjadi ruang dan jalan akses bagi syaitan, kan, untuk mencelakakan manusia tersebut lewat ruang yang kosong dalam hatinya dari ilmu. Fahami oleh kita, dan fahami oleh kita. Dan kesesatan-kesesatan ini terjadi masuknya dari mana? Dari ruang yang kosong itu. Kalau hatinya sudah penuh dengan cahaya ilmu, tidak ada ruang kosong daripada pengetahuan yang hak, kan? Maka akan sulit bagi syaitan untuk masuk, dan akan sulit kesesatan bisa masuk ke dalam hati, karena sudah terbentengi semuanya, sudah penuh dengan cahaya pengetahuan yang hak di alam hati kita. Makanya bagi kita yang masih kurang dalam ilmu, ngaji terus ke sana kemari, dengerin terus ajaran guru, ceramah-ceramah guru, tausiah guru, kan? Jangan mengutamakan amal. Jangan. Amalkan yang sudah diketahui, kan? Lalu habiskan dulu, sisanya dipakai apa? Mencari ilmu aja. Yang sunnah jangan terlalu banyak. Jangan terlalu banyak. Fokuskan dulu kepada ilmu, kan? Fahami. Begitu ilmu sudah memumpuni yang pokok ini, ilmu yang wajib, baru sekarang, kan, menggenyot, kan, jiwa kita, raga kita dipompa terus untuk apa? Mengamalkan ilmu. Sudah selesai melakukan yang wajib, menjauhi yang haram, lihat yang sunnah. Dan apa saja sih yang disunnahkan, terus satu demi satu dalam hidup ini penuhi dengan sunnah. Apa saja yang makruh, jauhi hal-hal yang dimakruhkan, sehingga kita menjadi manusia sempurna. Arti manusia sempurna dalam keilmuan yang pokok sudah hadir dalam hati. Lalu juga setelah itu, ya, mengamalkan ilmu ini, ya, dari mulai yang wajib sampai yang sunnah. Lalu bisa menjauhi hal-hal yang diharamkan dan dimakruhkan semuanya. Maka jadilah kita manusia yang sempurna. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ahli wa sahbihi. Ini yang disebut manusia sempurna. Manusia sempurna itu dari sisi keilmuan agama sudah memenuhi dadanya, dari sisi pengamalannya dari mulai yang wajib dan yang sunnahnya digarap, yang haramnya dan makruhnya semuanya sudah bisa dijauhi. Bahkan hal-hal yang mubah, hal-hal yang boleh-boleh saja, ya kan, yang jaiz dibanting-bantingkan, kan, dengan ilmu ini, dengan niatnya yang agung, menjadi nilai ibadah semua. Sehingga dalam hidup ini tidak ada yang mubah, kan, yang wajib dilakukan.
dapat pahala. Yang sunnah dilakukan, tambah pahala. Yang haram dijauhi, tambah pahala. Yang makruh dijauhi, tambah pahala. Yang mubah dijadikan ibadah, tambah pahala. Semuanya jadi nilai ibadah semuanya. Sehingga dohirnya menurut mata, kan, banyak yang mubah yang dilakukan, tapi pada hakikatnya yang mubah itu adalah ibadah. Makannya jadi ibadah, tidurnya jadi ibadah, Masya Allah, ngobrolnya jadi ibadah, bermainnya jadi ibadah, olahraganya jadi ibadah, bisnisnya jadi ibadah, berpolitik jadi ibadah, jadi pemerintah jadi ibadah, Masya Allah, berorganisasi jadi ibadah. Subhanallah, segalanya menjadi nilai ibadah. Karena apa? Karena ilmu, kan? Karena ilmu. Maka tidak boleh ada kekosongan di hari-hari kita daripada mencari ilmu. Imma secara langsung seperti ini, kan? Secara langsung. Wa imma kita mendengarkan melalui media sosial, melalui radio, gitu kan? Nah, kita dengarkan. Dan alhamdulillah di Banjaran kita sudah punya radio, ya, Asyifa. Nah, Buya kemarin nengok ke sana di Abah tuh. Nengok radio kita dan rencananya pingin, ya, bikin radio yang banyak di titik-titik yang kosong daerah tersebut. Banyak saudara-saudara kita muslim yang perlu bimbingan agama. Rencana Buya insyaallah musyawarah dengan anak-anak Buya, dan yang nanti bisa, kan, mengisi radio kita itu, ya. Pemanya hari ini pembahasan khusus tauhid, hari ini pembahasan fikih, kan. Hari ini pembahasan apa? Akhlak, tasawuf, tazkiyah. Hari ini tentang doa umpamanya, kan? Hari ini tentang sejarah. Nah, ada pembahasan khusus untuk akhwat, untuk perempuan, ya. Dibahas khusus untuk perempuan. Nah, ini yang kita rencanakan insyaallah, dan kita rencanakan sudah ngobrol, ya. Tinggal di beres-beres ke Abah-abah, beres-beres tuh tempatnya biar layak, biar nyaman, nikmat untuk ustadz-ustadz yang memberikan materi itu biar enak gitu, insyaallah, ya, insyaallah. Jadi kita jadwalkan, kan, siapa yang ngisi, ya. Nanti untuk bagian akhwat tentang keperempuanan, gitu kan, kewanitaan, ya. Nah, itu insyaallah nanti anak Buya, ya, Ustadzah Syifa, Ustadzah Dila, banyak yang insyaallah ngisi khusus, ada tanya jawab dan sebagainya seputar masalah-masalah agama, insyaallah. Dan barusan juga Buya rencana mau bikin IG khusus untuk para kaum hawa, kaum wanita yang dipegang oleh anak Buya, dan dikasih nama apa itu, namanya Dakwah Muslimah Center, DMC, Dakwah Muslimah Center, kan? Jadi khusus bagi kaum muslimah, kan? Insyaallah nanti dibikin IG-nya, nanti disebarluaskan. Jadi kaum hawa ingin bertanya seputar agama bisa langsung melalui IG, dan dipegang khusus oleh Ananda, insyaallah, Ustadzah Syifa, insyaallah. Nah, terus bergerak kita terus, ya. Di antara kita yang punya kemampuan untuk menyebarkan ilmu, sebarkan ilmu. Lihat daerah-daerah yang masih gersang, jangan berhenti, jangan duduk di satu titik, jangan, ya.
Lihat daerah-daerah muslimin muslimat yang mereka tidak ada pembimbingnya, yang kurang pembimbingnya dalam agama, kan? Kalau kita punya murid-murid yang berilmu, memumpuni, ayo kita taruh, simpen ya, daerah ini, simpen daerah ini, simpen di daerah ini, makmurkan kemaslahatan hidupnya, dan harus dimakmurkan kemaslahatan hidupnya. Kenapa? Karena banyak sekali yang menjadi kendala dalam dakwah karena ya, kemaslahatan hidupnya tidak tertutupi, yakni kebutuhan hidup tidak tertutupi. Ya. Tidak ada yang menjamin, tidak ada yang menolong, tidak ada yang membantu. Padahal para agnia banyak, para pengusaha banyak, kan? Dan para agnia, para pengusaha tidak pelit, tidak. Namun kan ada wadah-wadah yang harus dibantu tapi tidak terbantu. Ada wadah-wadah yang harus ditutupi tapi tidak ditutupi. Contohnya apa? Contohnya banyaknya kan keluaran-keluaran pesantren-pesantren yang sudah memumpuni dia menjadi ulama, menjadi kiai, menjadi pembimbing, tapi mereka tidak ada yang membantu, tidak ada yang mendukung, dan mereka bukan orang-orang yang mampu, gitu kan? Padahal kalau ada yang membantu dari para agnia, belikan tanahnya, bikinkan pesantrennya, bisa saja, kan? Dibantu untuk apa? Kebutuhan hidupnya, biar dia enjoy terus mengajar umat. Nah, sebetulnya bisa saja diarahkan ke situ, kan? Karena banyak para agnia di antara kita, kalau diajak pasti mereka mau, kan? Namun, nah ini siapa yang menggarap? Maka kita usahakan para ulama-ulama kita, para ustadz-ustadz kita bangkit semuanya, kan? Gerak dalam dakwah. Karena tidak mungkin orang bisa mengenal Allah, bisa beribadah kepada Allah dengan benar tanpa ilmu. Tidak mungkin bisa meraih keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan tanpa ilmu. Semuanya harus diawali dengan ilmu. Dan kita ini, terutama para pemuda-pemudi, ya kan, yang masih banyak kekosongan dalam waktu. Nah, coba habiskan kekosongan waktu kita ini dalam menggali ilmu, mencari ilmu, mesantren, kan? Mesantren. Walaupun tidak duduk terus, kan, di pesantren, tapi kita sering bolak-balik kepada ulama-ulama kita. Karena masih banyak loh ulama-ulama kita yang siap mengajar kita, membimbing kita, ya. Mudah-mudahan kalimat ini manfaat, khususnya bagi yang ngomongnya, umumnya bagi yang mendengarkannya. Dan juga kita minta doa, ya, untuk para ulama-ulama kita yang sedang sakit. Kita doakan semoga para ulama kita yang sedang sakit oleh Allah cepat disembuhkan. Para ulama kita dipanjangkan umurnya, termasuk juga Bapak Ketua DKM kita di sini, Pengusaha Al-Ustad Hilman, ya, yang sekarang sedang sakit. Kita doakan semoga cepat disembuhkan kembali oleh Allah. Dengan keagungan majelis yang agung ini, dengan keagungan malam Jumat yang agung ini, dengan keagungan tempat yang agung ini, masjid, ya, Baitullah, semoga Allah mengabulkan doa kita semuanya. Wa bihaqqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi sirri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.